Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Prayanti. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan manajemen risiko dalam usaha mikro. Yang pertama yaitu jenis risiko yang dihadapi, yaitu ada risiko modal, merupakan keterbatasan dalam memperoleh dan mengelola dana menjadi tantangan utama. Yang kedua ada risiko sumber daya manusia, merupakan kualitas dan keterampilan tenaga kerja rendah serta pengelolaan SDM yang tidak profesional menyebabkan produktivitas yang rendah dan konflik internal. Yang ketiga ada risiko bahan baku. Risiko ini muncul ketika ketersediaan kualitas atau harga bahan baku mengalami perubahan yang tidak terduga. Yang selanjutnya ada risiko operasional, yaitu proses bisnis yang tidak terdokumentasi dan kurangnya SOP membuat UMKM rentan terhadap kesalahan operasional. Selanjutnya ada penerapan manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu melakukan analisis untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam usaha. Yang kedua yaitu analisis risiko, yaitu menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Penerapan yang ketiga yaitu evaluasi risiko, yaitu mengevaluasi untuk menentukan tindakan yang perlu diambil. Yang ketiga yaitu perlakuan risiko, yaitu memilih dan menerapkan opsi-opsi untuk mengatasi risiko. Jadi penerapan manajemen risiko sangat penting bagi pelaku usaha karena membantu usaha bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. Dengan manajemen risiko, pelaku usaha dapat mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini, menganalisis dampaknya, dan menyusun strategi untuk mengantisipasi atau mengurangi kerugian tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu kendala dalam penerapan manajemen risiko. Sebelum manajemen risiko dapat berjalan secara efektif dalam suatu usaha, pelaku usaha perlu memahami bahwa penerapannya tidak selalu mudah. Ada berbagai kendala yang sering dihadapi yang dapat menghambat penerapan manajemen risiko secara optimal. Berikut ini beberapa kendala umum yang perlu diperhatikan. Kendala yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan. Yang kedua ada keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan. Yang ketiga ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Yang terakhir ada kurangnya dukungan dan kolaborasi dari pihak eksternal. Dengan memahami berbagai kendala tersebut, pelaku usaha diharapkan bisa lebih proaktif dalam mencari solusi dan melakukan penyesuaian agar manajemen risiko tetap dapat diterapkan secara efektif. Baik, penjelasan yang terakhir yaitu dampak penerapan manajemen risiko. Dampak penerapan manajemen risiko yaitu meliputi seperti meminimalkan kerugian, terus meningkatkan stabilitas operasional, sebagai peluang pertumbuhan, dan sebagai daya saing yang lebih baik. Jadi berdasarkan dampak positif tersebut, jelas bahwa penerapan manajemen risiko dapat menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha. Oleh karena itu, manajemen risiko seharusnya menjadi bagian dari strategi rutin dalam pengelolaan usaha, bukan hanya dilakukan saat terjadi masalah saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.